menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Kenaikan ini dipicu oleh sentimen. Indonesia optimis bahwa nilai tukar rupiah akan terus stabil hingga akhir tahun. Indonesia baru-baru ini mengesahkan sejumlah inisiatif penting dalam pembangunan. Selamat siang pemirsa, saya Hillary Claudia kembali menemani Anda dengan berita terkini di bidang lingkungan. Sementara warga di daerah sekitar telah dievakuasi ke tempat yang aman. Kebakaran diduga akibat pembukaan lahan secara ilegal yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab. Dengan maraknya kasus kebakaran yang telah terjadi, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan, Perwakilan rakyat daerah, DPRD setempat telah sepakat untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Hingga hari ini kebakaran hutan di Kalimantan semakin meluas dan sudah menghabiskan lebih dari 5.000 hektar lahan. Sepakat untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Demikian berita utama hari ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi lebih lanjut. Saya Jovi Mengepul, selamat siang. Selamat siang pemirsa, saya Nabila. Hadir dalam berita utama hari ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau USDM mengumumkan pemerintah Indonesia baru-baru ini mengesahkan sejumlah inisiatif penting dalam pembangunan infrastruktur. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengumumkan alokasi anggaran sebesar 868,7 miliar rupiah. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat transisi energi dan meningkatkan akses listrik. Masyarakat berharap pengesahan kebijakan ini tidak hanya menekankan kualitas infrastruktur di Indonesia. Melalui pengembangan infrastruktur yang terencana dan terintegrasi, pemerintah berkomitmen untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dilaksanakan oleh masyarakat luas. Demikian berita utama hari ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi lebih lanjut. Saya Jessica Simbolon. Selamat siang. Selamat siang pemirsa, saya Maya menyapa Anda dalam berita utama hari ini. Pemirsa, seorang pria berusia 35 tahun ditangkap. Polisi melakukan penangkapan setelah penerima laporan dari beberapa korban yang kehilangan sepeda motor mereka dalam waktu yang berdekatan. Pelaku melakukan modus pencurian dengan menggunakan kunci duplikat dan alat pemecah kunci yang membuat kendaraan sulit untuk dilacak hingga akhirnya berhasil ditangkap saat sedang beraksi. Pelaku telah beroperasi sejak awal tahun 2024 dan berhasil mencuri lebih dari 10 sepeda motor. Setelah diduga terlibat dalam serangkaian pencurian kendaraan bermotor di kawasan Jakarta Selatan dan sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan orang lain. Demikian berita utama hari ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi lebih lanjut. Saya Rifanti Arawati. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat siang pemirsa, saya Suci Rindia menyapa Anda dalam berita ekonomi. Kenaikan ini dipicu oleh sentimen positif investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Periwarjo mengatakan nilai tukar rupiah cenderung akan menguat. Para analis memperkirakan penguatan ini akan berdampak pada peningkatan investasi asing. Kenaikan ini dipicu oleh sentimen positif investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Penguatan rupiah akan mendukung peningkatan sektor-sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebab penting untuk menjaga pergerakan nilai tukar rupiah sesuai dengan mekanisme pasar dan fundamental ekonomi tanah air. Demikian berita ekonomi hari ini, saya Aisyah Sabrina, selamat siang.